Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-485 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Endang sebagai Nyai Nawang Gumilang, Eli sebagai Nyai Kedaung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Tumpah tangis Pinaka Swasti Ratu. Air matanya tak lagi dapat dibendung. Parameswara dipeluknya dengan erat dan lekat, dan bayi mungil yang haus itu menyusu dengan lahapnya. Banjir air mata Pinaka membasahi pipi anaknya, dan dengan gemetar serta segenap perasaannya, Pinaka membusai rambut Parameswara yang hitam lebat. Adalah dini hari yang sama, tetapi di suatu tempat yang berbeda. Tidak seberapa jauh dari lereng Kelut, seorang perempuan tengah berada di dalam hidup dan mati, dalam perjuangannya melahirkan seorang bayi. Ya Tuhan, Biong, aku tidak kuat, Biong. Aku tidak kuat lagi. Tahan, Duk. Ayo, ulangi sekali lagi. Ulangi lagi. Bayimu akan segera lahir. Ayo. Ya Tuhan, aku tidak kuat. Aku tidak kuat lagi.
Yang Batara Agung, aku tidak kuat. Mati aku. Nyebutlah. Ayo, nyebutlah asmane Gusti Kang Maha Agung. Ayo sekali lagi. Bayimu hampir lahir. Ulangi lagi, Nyai. Ayo. Matilah aku. Aku tidak kuat lagi, Biung. Aku tidak kuat. Apa yang menjadi kehendak Hyang Batara Agung, siapapun tak akan ada yang sanggup untuk menghalanginya. Nyai Nawang Gumilang, seorang istri yang ditinggal mati suaminya di medan peperangan antara Kediri dan Tumapel itu, ternyata kehilangan anaknya pula. Bayi yang baru lahir itu ternyata tidak bernyawa. Sudahlah, Nyai. Rupanya memang demikian yang menjadi kehendak Hyang Batara Agung. Ikhlaskan anakmu. Kakang Galuh Wanda, mengapa nasibku begini buruk, Kakang? Jangan sebut nama suamimu lagi, Nyai. Kasihan, suamimu telah pergi. Arwahnya akan gelisah mendengar tangismu. Kakang Galuh Wanda, aku ikut, Kakang. Aku ikut kau. Aku tidak sanggup hidup lagi, Kakang. Kakang Galuh Wanda. Tenang, Nyai. Aku minta tenangkan pikiranmu. Jangan ikuti angan-angan yang tidak pada tempatnya. Biung, Bagaimana, Nyai? benarkah bayiku tidak bernafas? Benar, Nyai. Berikan kepadaku, Biung. Biarlah aku akan memangkunya. Nyai Kedawung yang baru saja membantu persalinan yang terjadi itu segera menyerahkan bayi merah yang terbungkus oleh secarik kain kepada Nawang Gumilang. Didekapnya bayi lemah yang telah tidak bernyawa itu. Tiba-tiba dada Nyai Nawang Gumilang berdesir. Ketika memeriksa telapak tangan kanan anaknya, ada sesuatu yang tidak dimengertinya. Biung, lihat. Apa ini, Biung? Di telapak tangan kanan anakku ini. Ini apa, Biung? Barangkali itu yang namanya Toh. Toh? Benar. Akan tetapi ini aneh sekali, Biung. Lihat, masa seperti ini, Toh? Bukan, Biung. Ini raja. Raja. Mengapa anakku yang tidak bernyawa ini memiliki raja? Nyai Nawang Gumilang memeriksa telapak tangan bayinya itu dengan seksama. Sekilas bagaikan terlupakan kepedihan hatinya, digantikan oleh keheranannya. Telapak tangan bayi itu diusap-usapnya. Nyai Nawang Gumilang merasakan adanya bagian yang kasar pada telapak itu. Didorong oleh penasarannya, telapak tangan itu diusap-usapnya sekali lagi dan diperhatikannya dengan cermat. Tidak salah lihatkah aku ini? Biung, lihat, Biung. Lenyap. Oh, lenyap. Raja itu lenyap. Kenapa dengan anakku, Biung? Kenapa dengan anakku? Aneh sekali. Lenyap. Apa artinya, Biung? Apa artinya semua ini? Anakku, mengapa ada yang aneh? Mengapa ada yang tidak wajar seperti ini, Biung? Dengan pandangan cemas, Nyai Nawang Gumilang memeriksa seluruh tubuh bayinya, kembali ke bagian telapak tangan kanannya. Tetapi raja aneh itu telah lenyap, tak diketahui kemana perginya. Namun Nyai Kedawung, dukun bayi itu yang kemudian terkejut. Nyai, lihat telapak tangan kananmu, Nyai. Lihat telapak tangan kananmu. Mengapa pindah ke tanganku? Pindah ke tanganku. Aku lupa siapa namamu. Namaku Badrawati, Bibi. Badrawati. Iya, Bibi ucapkan terima kasih, Le. Kau telah menyelamatkan anakku dari amukanku. Bibi tidak perlu berterima kasih. Apa yang aku lakukan sudah digariskan oleh takdir. Aku harus membantu Bibi menyelamatkan putra Bibi. Nampaknya kau tahu apa arti raja di tanganmu itu. Aku tahu, Bibi. Setelah aku bertanya pada Paman Kameswara. Paman Kameswara? Benar, Bibi. Aku menemui Paman Kameswara di lereng Gunung Raung, tepatnya di perguruan Palwasambu. Paman yang kemudian memerintahkan aku untuk segera kemari. Jadi kau telah bertemu dengan Paman Kameswara? Lalu, kenapa hingga saat ini ia belum kembali? Menurut yang aku lihat, memang banyak masalah yang muncul dan dihadapi Paman Kameswara. Salah seorang dari mereka yang memiliki simbol seperti yang ada di tangan Bibi telah menemui Paman Kameswara. Oh, lalu apa yang dilakukan? Paman Kameswara telah membunuhnya. Akan tetapi sebenarnya
orang itu masih hidup. Kau sendiri, bagaimana kau bisa memiliki raja itu? Aku tidak tahu, Bibi. Raja ini muncul begitu saja. Dan dengan cara yang aneh. Entah melalui mimpi atau apa, aku sulit menceritakannya. Muncul seorang kakek tua yang memberi petunjuk padaku untuk mencari Paman Kameswara. Jangan tanyakan siapa kakek itu. Aku tidak tahu. Ia muncul dan pergi bagikan hantu. Ya, keadaan yang kita hadapi benar-benar sebuah keadaan yang aneh, Badrawati. Bibi sendiri tidak habis mengerti. Mengapa justru Bibi memiliki raja seperti ini? Sudahlah, Bibi. Bibi jangan menangis. Takdir tidak benar, Bibi. Bibi tidak boleh menyerah begitu saja. Jika raja di tangan kiri Bibi itu berusaha menguasai pikiran Bibi, Bibi harus melawannya. Badrawati, daripada aku menjadi pembunuh anakku tanpa aku sadari, aku rela menukar dengan kematianku. Jika kau melihat aku kehilangan kendali, jika kau melihat aku membahayakan anakku, jangan kau merasa sungkan, Badrawati. Bahkan kau tidak salah jika harus membunuhku atau mencederai aku. Semoga yang demikian itu tidak perlu terjadi, Bibi. Bagaimana pendapatmu, Le? Dengan cara bagaimana Bibi bisa melepaskan diri dari kutukan salah alamat ini? Aku tidak tahu, Bibi. Tetapi sebaiknya Bibi menunggu Paman Kameswara yang pasti akan segera kembali. Barangkali Paman Kameswara mengetahui bagaimana caranya melepaskan Bibi dari raja berwujud mata tangan kiri itu. Tapi aku cemas, Badrawati. Aku cemas seandainya aku kehilangan kendali. Dan kemudian aku... mengerikan sekali. Justru karena itu, Bibi harus menguasai diri. Bibi harus benar-benar menanamkan kesadaran di dalam sanubari Bibi sendiri. Jika Bibi sampai lengah, maka malapetaka akan menimpa adik bayi itu. Oh, siapa namanya, Bibi? Parameswara. Oh, iya, Parameswara, sebuah nama yang bagus. Sang waktu kembali bergerak. Sang surya yang semula berada di tengah-tengah langit semakin doyong ke belahan barat. Dan kegelisahan membuat sang waktu bekerja bagaikan tidak wajar, lebih cepat. Bibi Pinaka, Bagaimana, Le? nampaknya hari telah senja. Sebentar lagi gelap dan bulan akan muncul lagi. Kekuatan bulan yang sehari telah meninggalkan bulan purnama itu masih cukup besar untuk mempengaruhi Bibi. Bibi mengerti, Badrawati. Sebaiknya Bibi melakukan yoga, memusatkan segenap perhatian untuk menguasai diri. Bibi titipkan Parameswara kepadamu. Baik, Bibi. Andai kata kau bisa berbicara, apakah yang kau akan sampaikan kepadaku, adik bayi? Bicaralah. Ayo. Kau lucu sekali, adik bayi. Dengan rasa sayang seolah terhadap adik sendiri, Badrawati, si bocah aneh itu, menggendong, menimang-nimang dan ada kalanya mengajak berbicara bayi itu. Parameswara bagaikan mengetahui Badrawati tidak jahat, justru karena itu semakin terpancing celotehnya. Dan di sebuah sudut goa, Pinaka kembali bertarung melawan dirinya sendiri. Pinaka duduk bersila dengan kedua tangan menyilang di depan dada. Tidak akan aku biarkan titisan wara kenya itu mencoba menguasaiku. Badrawati benar. Raja berwujud mata di tangan kiriku ini, raja yang salah alamat. Kau keliru, Uma Durga. Kalau kau bermaksud memanfaatkan aku justru ibunya, orang yang paling dekat dengan Parameswara. Maka sang waktu terus bergerak. Setelah senja lewat sedikit, maka bulan menyembul di langit belahan timur. Cahayanya yang terang menerobos di antara kabut dan mega-mega. Dan cahaya bulan itu seolah memancarkan kekuatan yang dirasakan langsung oleh Pinaka Swasti Ratu. Mulai aku rasakan.
Bedebah kau Durga Parabandari. Ternyata benar apa yang dikatakan Badrawati. Pengaruh jahat itu akan berusaha menguasaiku ketika ada bulan. Baik, mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Jangan pernah berharap kau akan dapat mengalahkan aku Durga Parabandari. Nampaknya kau haus adik bayi. Bersabarlah hingga besok pagi. Kau boleh menyusul lagi sepuas-puasnya. Sekarang beri kesempatan kepada ibumu untuk melawan kekuatan hitam yang berusaha mencengkramnya. Sebaiknya tidurlah. Ayo, tidurlah adik bayi. Digendong di ayun-ayun oleh Badrawati, Parameswara kemudian terpancing kantuknya. Dan sesaat kemudian, bayi yang montok, lucu dan menggemaskan itu telah lelap. Badrawati segera meletakkan di atas hamparan kain. Dengan seksama, Badrawati memperhatikan suasana, mempertajam segenap indranya. Badrawati merasa yakin bahwa di luar goa, mereka yang berkepentingan dengan bayi itu pasti sedang mengintai. Adik bayi sudah tidur. Bibi Pinaka sedang bersembunyi. Menurut Paman Kameswara, aku harus pintar menyiasati keadaan. Aku tidak boleh terlena dengan ketenangan ini. Aku harus selalu curiga. Moga-moga saja Bibi Pinaka mampu menguasai diri. Jika Bibi Pinaka kehilangan kendali, dan ditambah lagi ada orang yang memiliki raja berwujud mata, tentu sangat merepotkan. Sebenarnya lah, seiring dengan waktu yang terus bergerak merambat ke arah malam, dan bulan yang memanjat kian tinggi, pengaruh jahat itu dirasakan semakin tajam, mencoba menguasai Pinaka Swasti Ratu. Pada dirinya, serasa menjadi sarang jiwa ganda. Bertahanlah Pinaka, bertahanlah. Kuasai dirimu. Jangan kau turuti bisikan-bisikan setan itu. Kau akan sangat menyesal. Akan sangat memalukan seandainya kau jatuh dalam pengaruh Durga Parabandari. Kuasai dirimu Pinaka. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh bayi itu. Itu tujuan hidupku. Sebenarnya lah, seiring dengan waktu yang terus bergerak merambat ke arah malam, dan bulan yang kian memanjat tinggi, pengaruh jahat itu dirasakan semakin tajam, mencoba menguasai Pinaka Swasti Ratu. Pada dirinya, serasa menjadi sarang jiwa ganda. Bertahanlah Pinaka, bertahanlah. Kuasai dirimu. Jangan kau turuti bisikan-bisikan setan itu. Kau akan sangat menyesal, akan sangat memalukan seandainya kau jatuh dalam pengaruh Durga Parabandari. Kuasai dirimu Pinaka. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh bayi itu. Itu tujuan hidupku. Aku tidak akan membiarkannya menghirup udara lebih lama lagi di dunia ini. Ia harus mati di tanganku. Kuasai dirimu. Tetaplah kuasai dirimu Swasti Ratu. Ayo, tetaplah kuasai dirimu. Jangan biarkan kau larut dan kemudian hanyut. Berusahalah untuk tetap mengendalikan diri. Sebentar lagi, bulan akan berada tepat di atas kepala. Pada saat itulah puncak dari kekuatan hitam dalam usahanya menghancurkan Bibi Pinaka yang ingin menguasai dirinya. Bulan beranjak semakin naik. Pinaka merasakan kekuatan hitam yang mempengaruhinya itu semakin tajam menggerataki hatinya. Serasa tidak kalah tajam dengan malam sebelumnya ketika purnama bersinar penuh. Bibi, ternyata tidak bisa menguasai diri. Ingat Bibi. Tutup mulutmu, kau. Ayo, minggir kau. Minggir kau. Tidak boleh Bibi. Bibi harus menguasai diri. Jangan larut oleh pengaruh jahat itu. Ia anakmu sendiri. Bibi tidak boleh membunuhnya. Bibi, ingat Bibi. Minggir kau. Aku akan membunuh bayi itu. Minggir. Kalau kau tidak mau minggir, kau akan mati di tanganku. Sudah menjadi takdirku. Aku harus berjuang melindungi bayi itu. Maaf Bibi, jika aku terpaksa menyadarkan Bibi dengan cara yang kasar. Jangan salahkan aku jika Bibi terpaksa cedera. Kurang ajar. Pertempuran yang dahsyat terjadi dan segera meningkat ke tataran ilmu kanuragan yang tinggi, bagaikan orang yang kesurupan hantu yang menghuni pohon gurdo atau hantu yang bersemayam di kuburan-kuburan angker. Pinaka Swasti Ratu yang tidak ingat Purwo Duksino menghajar Badrawati dengan serangan yang susul menyusul, tiada habis-habisnya. Namun dengan tangkat, terengginas dan gesit tiada terkira, Badrawati mampu mengimbangi serangan-serangan Pinaka, dan dengan cekatan dia menghindar dan ada kalanya menyerang.
Bibi. Bibi harus ingat Bibi. Bibi tidak boleh kehilangan kendali. Jangan halangi aku. Aku harus membunuh bayi Lakman itu. Ia anakku. Tidak menghendaki kelahirannya. Aku tidak sudi mempunyai anak seperti itu. Aku bunuh. Baiklah Bibi. Sekarang aku benar-benar akan bersikap kasar padamu. Karena kau tidak mau menggunakan akal waras. Tubuh Badrawati telah berputar cepat di tempat. Tangan kanannya terangkat tinggi-tinggi, sedikit doyong ke arah ke belakang. Sedang tangan kirinya bergerak silang menyilang. Sebuah ajian aneh yang Badrawati sendiri tidak mengetahui apa namanya telah digelar. Tubuh Badrawati seolah diikuti oleh bayangan wujudnya sendiri yang berkelompang, yang nampak jelas manakala dia bergerak. Dan meski Pinaka Swasti Ratu bagaikan telah kehilangan segenap akal warasnya sama sekali, tetapi dia segera menggelar ajiannya yang dahsyat, Raga Bajra. Kurang ajar kau. Luput Bibi. Sebuah keadaan aneh tengah dihadapi Pinaka. Dia yang menyerang Badrawati merasa bahwa sasarannya tidak mungkin bisa mengalahkan diri. Namun kenyataannya, dia hanya melewati angin, sehingga dinding padas yang tertimpa ayunan tangannya hancur berantakan. Dan adalah kehendak yang Batara Agung. Mendung tebal melintas dari langit selatan, berbondong-bondong, dan bulan pun lenyap sama sekali. Bibi. Anakku, mana anakku? Bibi Pinaka. Mana anakku? Mana anakku para Beswara? Aku tidak percaya. Bibi tentu berbohong. Bibi bermaksud menggunakan cara lain. Cara yang memelas untuk menipuku. Bibi cerdik. Para Beswara, maafkan ibu Bunda. Maafkan ibu Badrawati. Bunuh saja aku. Bunuh aku Badrawati. Daripada aku akan menjadi sumber bencana bagi anakku sendiri. Ayo Badrawati, tolong bunuh aku. Badrawati memandang dengan seksama pada Pinaka yang duduk bersimpuh dan menangis amat memelas. Beberapa saat lamanya dia termangu, mencoba untuk mengerti dan mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Suara petir, gluduk. Itu rupanya penyebabnya. Nampaknya di luar mendung. Bulan tertutup mendung. Dan pengaruh jahat terhadap Bibi itu pun kemudian lenyap sama sekali. Bibi. Mengapa jadi begini Badrawati? Mengapa jadi begini? Bibi, di luar nampaknya mendung tebal. Dan mendung menutupi cahaya bulan. Pengaruh kekuatan kutukan yang terpahat pada raja tangan kirimu itu lenyap untuk sementara. Nah, Bibi, gunakan waktunya yang ada untuk segera bersemedi kembali. Ayo, Bibi, jangan pikirkan para Meswara. Ya tidak apa-apa. Cepat, Bibi. Ayolah, Bibi. Bibi jangan kehilangan akal. Maka sang waktu telah jauh bergerak. Adalah di sebuah sore dari suatu hari, Kameswara dan sang wasi Bresima telah sampai di Gambang Ayun. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.